Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we meet again in the English class. Today I will explain about label. Not only explain about label, but also I will give you the tips to do the assignment or the examination about label. Okay. Next, check it out. Okay, now look at the picture. There's an example of label. Okay. Label is used to give information about the product. Jadi label adalah apa? Digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu produk. It usually put on the back of most product. Jadi dia biasanya ada di belakang kemasan. Untuk apa? Untuk apa? People will know whether the product is good to consume or not. Jadi seseorang itu yang mau beli produknya ini dia tahu gitu loh. Ini produknya itu bisa layak dikonsumsi atau enggak, bagus atau enggak gitu ya. Itu tadi seputar label. Oke. Selanjutnya, the purpose and social function of label is they are used to give information about the products, and the social function of label are to choose food, beverage, medicine which is suitable and safe. Food itu apa? Makanan. Beverage apa? Makanan juga. Medicine obat. Oke, yang aman dikonsumsi gitu ya. To avoid negative impact of food, beverage or medicine, to get the best result of medication. Untuk menentukan mana sih produk yang tepat yang kita pilih. The generic structure of label are the first, name of the product. Jadi ada nama dari produknya itu sendiri. And second, name of the brand. Jadi nama dari brand mana nih, dari perusahaan apa nih, dikeluarkannya gitu. And there's a description of the product, deskripsi dari sebuah produk. The ingredients or the contents, apa bahan-bahan yang pembuatannya ya, apa bahan-bahan pembuatannya gitu. The nutrition facts, ya, ada nutrisinya nggak di dalam kemasan itu, bagus apa enggak, bisa dilihat dari the nutrition facts-nya ya. Suggested uses or doses, jadi dosis penggunaan atau saran penyajiannya seperti apa, itu pasti ada. Storage itu dia ditaruhnya harus seperti apa sih gitu. Harus di suhu berapa, atau tidak boleh terkena sinar matahari, atau jauhkan dari jangkauan anak-anak, itu biasanya ada di storage. And the last is expired date. Ini harus ada expired date ya. Jadi kalau kita membeli sebuah produk, kita harus membaca yang paling terpenting, yaitu ingredients, ya kan, nutrition facts, and expired date-nya. Part of food label, di sini saya menggambarkan sebuah label dari suatu produk. The name of the product is Pansit Lomi. Oke, ini apa? Pansit Lomi ini adalah nama dari sebuah produknya. Oke, Pinoy Food Products. Food apa nih? Name of the brand. Jadi dia dari perusahaan Burlingame ya, CA. Instant noodles. Jadi orang membaca Pansit Lomi, ini apa sih? Oh, di bawahnya ada
instant noodles. Instant noodles itu adalah deskripsi dari sebuah produk itu sendiri. Jadi oh ini adalah mie instan ya. And then next, cooking instruction. Kalau ada cooking instruction berarti dia apa? Dia masuknya ke suggested uses or doses. Jadi saran penyajian. Ingredients. Ingredients di sini adalah bahan-bahan yang ada di kandungan dari pansit lomi itu sendiri. And then keep refrigerated. Ini apa nih artinya? Ini adalah saran di penempatannya, storage-nya harus di mana. Dan kita lihat di sini nutrition facts, ya kan? Di sini ada kalori, total fat, kolesterol, sodium, total carb, protein, vitamin E-nya ada berapa, vitamin C-nya, iron-nya, kalsiumnya ada berapa. Itu disebut dengan the nutrition fact. Nutrisi yang terkandung di dalam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah expired date. Biasanya di sini nggak ada ya, tapi biasanya seperti ini digambarkan dengan tuh lihat MFG. Di sini ada expirednya 040917. Berarti for tanggal 4 bulan 9 tahun 2017. Kalau misalnya di tahun 2021 dia expired date-nya udah 2017, berarti dia udah expired. Jadi nggak boleh apa ya, bad to consume, jelek untuk dikonsumsi. Oke, itu dia tadi part of generic structure. And now language feature of label. Biasanya bahasa di dalam label itu menggunakan term used in the product ya, biasanya serving size, servings per container, dosage values, and then using imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah kalimat yang mengandung unsur perintah, permintaan atau ajakan. For example, keep the syrup in a dry place. Tolong ya taruh sirup di tempat yang kering. Keep away from children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Don't accept the product if the seal is broken. Jangan terima barang kalau misalnya barang ini sudah rusak. Seperti itu kan misalnya ada. And then harus ada, biasanya ada noun phrase-nya ya. For example, apa tuh noun phrase? Noun phrase itu adalah sebuah noun atau kata benda baru yang dibentuk dari berbagai jenis kata yang dirangkai jadi satu. Jadi ada dua kata yang dijadiin satu. Noun phrase dalam bahasa Inggris tidak bisa dipisah ya atau diganti. Jadi ya seperti ini, kayak misalnya noun phrase dari dietary fiber, saturated fat itu bukan saturated vitamin, bukan, tapi ya saturated fat gitu. Jadi ini namanya noun phrase, jadi nggak bisa frase kata yang tidak bisa dipisah kalau dia digunakan. Di sini ada yang namanya gambar. Nah, di sini ada keep out of, ya kan? Itu dia masuknya ke mana? Keep out of. Keep out berarti dia masuknya ke noun phrase. Oke, itu dia ya. Nah, now tips cara menjawab soal label. Yang pertama adalah focus on what the exam asks. Ya, fokus pada apa pertanyaannya. Biasanya ada keywordnya ya, seperti find the synonym, ingredient, the label mean, what the name of product, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu look at the picture to find out the answer as a keyword that you catch. Jadi kamu harus lihat gambar untuk menjawab gitu ya, untuk mencari tahu jawabannya. Kamu tadi sudah tahu oh pertanyaannya ini, lalu langsung lanjut lihat ke picture untuk menjadi keywordnya. Apa itu keywordnya? Jadi fokus ke keyword yang kita dapat di soal, di pertanyaan ya. Biasanya match with the multiple choice that provided. Ya biasanya kalau kita sudah membaca pertanyaan dan pertanyaannya itu terlalu mudah, kita langsung masuk ke multiple choice. Jadi tanpa melihat gambar.
Tapi kalau misalnya pertanyaannya kita harus melihat gambar, kita harus tahu dulu keyword dari si pertanyaan itu. Itu gampang sebenarnya. Oke, kita langsung masuk ke latihan soal ya. Ini adalah soal UNBK tahun 2018 tahun 2019. Oke, di sini ada yang namanya there's question about label. Oke, di sini question 25 and 26 refer to the following text. Jadi di sini ada stick person mushroom casserole. Jadi di sini tentang mushroom. Mushroom itu apa? Jamur ya, tentang makanan yang berbau jamur. Di sini ditulis kita harus pertama apa? Harus pertama kita melihat the ask ya pertanyaannya. Number 25. The function of the text is function. Fungsi ya, function itu fungsi dari teks ini apa sih, untuk ngapain sih si penulis ini nulis ini. Ya otomatis kalau misalnya dia label berarti untuk apa dong? Untuk memberikan informasi sebuah produk kan. Kalau misalnya label kan, berarti di sini kita cari aja information. Mana ya information? Kalau to persuade itu kita udah tahu ya kan, to persuade the readers to buy the product. Untuk mengajak, persuade itu mengajak pembaca untuk membeli produk. Ini belum termasuk ya, belum spesifik. Kalau B, to provide detailed information about the product, provide ya berarti untuk memberikan detail informasi tentang sebuah produk. Otomatis sudah yang B ya. Terus kalau yang C, to inform about the expired date of the product, enggak dong. D, to give instruction about how to cook the product. Oh, jawabannya yang berarti to provide detailed information. Berarti keywordnya function itu fungsi ya kan, berarti jawabannya B ya kan yang tepat. And 26, we can assume that the product is, assume itu artinya asumsi. Oh, kita sudah tahu nih, ini tuh pilihannya lihat langsung ke healthy food, junk food, fresh food, apa dietary food. Otomatis kalau misalnya pilihannya seperti ini, kita harus membaca dari label itu sendiri. Caranya gimana? Lihat di sini, cari produk ini termasuk frozen food atau enggak. Kalau misalnya di frozen food, lihat langsung lagi dia itu layak dikonsum atau enggak lewat di ingredientsnya. Dikatakan junk food ya kan, sini healthy food, junk food. Kalau junk dikatakan junk food kalau keuntungannya itu sedikit gitu ya. Kalau kita memakan itu tuh keuntungannya sedikit gitu untuk tubuh kita tuh, nutrisinya sedikit. Oke, kalau misalnya fresh food otomatis bukan frozen food dong. Kalau fresh food itu tidak di frozen. No, berarti C itu tidak dietary food. Dia buat orang diet nggak? Di sini nggak ada tulisannya kan diet atau fibernya. Berarti di sini ada chunks of stick, tuh lihat. Ya kan? Chunk of stick. Dikatakan healthy food atau dia layak untuk dikonsumsi kalau makanannya itu terdiri dari beef atau bahan-bahan lain. Jadi beef, fish gitu ya, dan ditambah vegetables atau ditambah sayuran. Di sini kan chunk of stick, mushroom, carrot ya kan, mashed potato, broccoli, mashed carrot. Berarti di situ masuknya ke healthy food. So you choose here A. Okay. Di situ sudah mengerti ya, sudah paham. Gampang kan? Jadi kita nggak usah membaca label seluruhnya. Oke. The next soal UNBK tahun 2018-2019. Di sini juga sama. The first you have to read the ask about question ya. What is the writer intention in writing the text? Jadi apa sih maksud? Intention itu maksud, bukan
expression of intention ya. Tapi di sini intention aja. Intention itu maksud. Apa sih maksudnya? Di sini ada keywordnya ya. Writer's intention itu maksud si penulis ya. Untuk menulis ini tuh apa? Langsung kan ada tuh bacaannya. To persuade, to tell, to promote, to give. Nah, kalau di sini kita lihat lagi di sini ada yang digaris bawahi dari soalnya, yaitu grab. Hurry up and grab. Ini sudah kelihatan sekali ya kalau kita melihat sebuah teks terus di sini ada hurry up and grab. Itu adalah kata yang mengajak untuk membeli. Berarti persuade. Persuade itu mengajak. Berarti di sini otomatis yang A ya kan? Kalau to tell how, untuk menjelaskan nutrisi, no. To promote the nourishing ingredients, no. To give information about the product, no juga, karena di sini dia hanya menjelaskan, tidak ada specific ingredients general structure-nya ya. Jadi di sini adalah untuk mengajak orang untuk membeli sun cereal. So you choose A. And then 42, we know from the text that sun cereal is, jadi kita tahu bahwa sun cereal itu adalah titik-titik, makanan titik-titik gitu. Makanannya complicated ya kan? Multiple choice-nya lihat sini, saturated, instant, or filling. Coba kita lihat, berarti kita harus membaca dari teks itu sendiri. Coba di sini. Do you have no time for breakfast in the morning? Get some cereal. Pour hot water on it, and that's all. You will have a bowl of nutrition breakfast. Sun cereal is absolutely for you who are always busy in the morning. Nah, berarti kan di sini kelihatan nih. Dia tuh cocok banget untuk kamu yang sibuk di pagi-pagi hari. Now you can prepare a nutrition breakfast for the whole family in less than 5 minutes. Jadi kamu bisa menyiapkan makan keluargamu kurang dari 5 menit. Berarti dari situ aja udah ketahuan. Berarti itu disebut dengan instant food ya kan? Jadi jawabannya C. And then 43, the underlined word hurry up and grab sun cereal. Nah, in the last paragraph in the text is meaning to apa tuh? Hurry up and grab sun cereal. Di sini nggak usah baca, langsung aja tahu hurry up itu cepet, grab. Kalau udah ada grab it fast, berarti itu harus cepet-cepet membeli ya kan? Berarti membeli bahasa Inggrisnya apa? Buy. Kalau win, juara. Carry, membawa. Hold, nggak deh. Berarti jawabannya buy. Oke, easy right? Gampang sebenarnya untuk menjawab soal label. Sepertinya label itu sulit tapi sebenarnya mudah. Di sini adalah label itu termasuk pertanyaan yang dijawab sebenarnya yang duluan yang dijawab ya, karena dia mudah. That's it. Thank you for watching and don't forget to subscribe Rumah Nina. Jangan lupa ya untuk membuka e-learningnya dan mengerjakan soal ujian CBT ya, yang saya akan upload di e-learning madrasah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.